Afisa udah biasa saya jadiin co-host, nanti minta tolong di admit kalau ada teman-teman yang baru masuk ya. Baik, Pak. Pak, maaf mau tanya, ini absennya mulai dari sekarang, Pak. Bisa, silakan isi. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Ya, terdengar, Dinda. Terdengar, Din. Oke. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Pak Riza dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan dulu saya Adina Macayani sebagai moderator dari kelompok 6. Pada hari ini kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai cedera olahraga. Kelompok 6 terdiri dari Dini Puspita, saya sendiri Adinda Ilma, Ripka Teresia, Ruth Golda, dan juga Safitri Eka Putri. Untuk slide-nya dapat diteruskan oleh Putri. Silakan Putri. Jadi definisi cedera olahraga adalah segala bentuk trauma atau cedera yang timbul baik saat latihan, pertandingan, ataupun sesudah pertandingan yang mengakibatkan gangguan fungsi sehingga terdapat keterbatasan saat melakukan aktivitas olahraga. Nah, cedera olahraga ini terjadi karena ketidakmampuan jaringan, otot, persendian tendon kulit, dan organ tubuh lainnya dalam menerima beban latihan pada saat berolahraga, baik beban berulang yang terjadi secara terus-menerus atau beban langsung akibat trauma seperti benturan. Nah, grading keparahan cedera itu ada 3. Yang tingkat 1 atau cedera ringan itu terdapat robekan yang hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop, terus keluhannya minimal dan sedikit saja yang tidak mengganggu performa olahragawan yang bersangkutan, kayak lecet, memar, sprain ringan, dan akan sembuh dengan sendirinya setelah istirahat beberapa waktu. Lalu yang tingkat 2 atau cedera sedang ini terdapat kerusakan jaringan yang nyata, nyeri, bengkak, berwarna kemerahan dan panas dengan gangguan fungsi yang nyata dan berpengaruh pada performa atlet yang bersangkutan, misalnya kayak melebarnya otot dan ruptur ligamen. Lalu pada tingkat 3 atau cedera berat itu terjadi kerobekan lengkap atau hampir lengkap pada otot, ligamen, dan fraktur pada tulang yang memerlukan istirahat total. Pengobatannya intensif, bahkan mungkin bisa dioperasi. Lalu ini ada keparahan cedera berdasarkan waktu, yaitu ada akut sama kronis. Nah, akut ini kan masih baru. Akut ini ada yang cedera langsung sama tidak langsung. Langsung kan bisa gara-gara trauma, terus yang tidak langsung ini bisa gara-gara patologis, terus yang kronis itu karena overuse injury, yaitu adanya kekuatan abnormal dalam level yang rendah atau ringan namun berlangsung secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Lalu ada keparahan cedera berdasarkan jaringan yang terkena. Yang pertama ini ada cedera jaringan lunak, yaitu kulit
Itu ada eksoriasi atau lecet, terus laserasi atau luka sobek, sama punktum atau akibat tusukan. Lalu yang kedua ada cedera jaringan ikat, yaitu otot, tendon, ligamen. Yang pertama ini ada strain, grade-nya ada grade 1, putusnya robeknya masih sebagian, terus grade 2 udah mulai panjang robek, terus grade 3 sampai putus, terus ada sprain atau ligamen, sama juga ada grade 1, grade 2, grade 3. Oke, untuk keparahan cedera berdasarkan jaringan yang terkena. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Rutkolda. Silakan Rutkolda. Oke, terima kasih Dinda. Untuk keparahan cedera berdasarkan jaringan yang terkena, pada jaringan keras yang pertama itu ada 2, itu fraktur dan juga dislokasi. Untuk fraktur itu dibagi 2 lagi, ada yang close dan juga ada yang open. Untuk close fraktur itu di mana patah tulang terjadi tidak diikuti oleh robekan struktur di sekitarnya. Kalau untuk yang open fraktur itu di mana ujung tulang patah menonjol keluar sampai keluar kulit. Untuk dislokasi biasanya ini perpindahan tempat yang tidak semestinya seperti tulang keluar dari sendinya, seperti itu. Selanjutnya, untuk yang pertama ada traksi di mana disebabkan oleh adanya tarikan 2 energi yang bergerak berlawanan arah. Untuk kompresi biasanya disebabkan 2 energi yang berasal dari arah yang berlawanan menuju ke satu titik yang sama. Untuk bending disebabkan oleh adanya bengkokan yang hyper, seperti hyperrefleksi atau hyperekstensi. Lalu ada torsion, itu disebabkan oleh suatu putaran sehingga bagian yang menerima energi tersebut mengalami cedera. Untuk shear stress itu disebabkan adanya energi yang arahnya berpotongan. Lalu yang terakhir ada overuse atau overload, itu overuse itu menerima beban yang terus-menerus di tempat yang sama. Kalau overload itu menerima suatu beban yang melebihi batas. Selanjutnya. Nah, di sini ada fase dari soft tissue healing. Yang pertama ada acute response, itu dia di first day. Dia terjadi ada inflamasi seperti redness, local heat, swelling, pain, dan juga loss function. Lalu ada repair and regeneration, itu jadi berkurangnya ukuran hematoma, lalu akumulasi fibroblast untuk proses pembentukan scar tissue. Lalu yang terakhir ada remodeling, biasanya itu dia bisa nyampai 1 tahun. Itu ada pematangan jaringan yang baru terbentuk, penurunan aktivitas fibroblast, dan juga organisasi jaringan meningkat dan aktivitas kimia normal dilanjutkan. Selanjutnya, ini contoh fase dari healing soft tissue. Selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fase of heart tissue healing atau penyembuhan heart tissue. Yang pertama itu ada fase hematoma, itu 1-3 hari. Di sini pembuluh darah robek dan terbentuk hematoma di sekitar dan di dalam fraktur. Nah, tulang pada permukaan fraktur tidak mendapat persediaan darah yang akan mati sepanjang 1 atau 2 mm. Kemudian yang kedua itu ada fase proliferasi 3 hari sampai 2 minggu. Nah, di sini dalam 8 jam setelah fraktur terdapat reaksi radang akut disertai proliferasi di bawah periosteum dan di dalam saluran medula yang tertembus ujung fragmen dikelilingi jaringan sel yang menghubungkan tempat fraktur. Kemudian hematoma yang membeku perlahan-lahan diabsorpsi dan kapiler baru yang halus berkembang dalam daerah fraktur. Kemudian yang ketiga itu ada fase pembentukan kalus 2-6 minggu. Pada sel yang berkembang biak memiliki potensi untuk menjadi kondrogenik dan osteogenik yang akan membentuk tulang kartilago dan osteoklas sehingga massa tulang akan menjadi tebal yang disebut dengan kalus. Nah, kalus ini terletak pada permukaan periosteum dan endosteum. Terjadi selama 4 minggu, tulang mati akan dibersihkan. Yang selanjutnya,
fase keempat itu ada fase konsolidasi 3 minggu sampai sebulan. Nah, tulang fibrosa atau anyaman tulang menjadi padat jika aktivitas osteoklas dan osteoblastik masih berlanjut. Maka anyaman tulang berubah menjadi tulang lamelar. Kemudian celah-celah di antara fragmen dan tulang baru akan diisi oleh osteoblast. Lalu beberapa bulan sebelum tulang cukup untuk menumpu berat badan normal. Yang kelima itu ada fase remodeling 6 minggu sampai 1 tahun. Nah, fraktur telah dihubungkan oleh tulang yang padat. Tulang yang padat tersebut akan resorpsi dan pembentukan tulang yang terus-menerus lamelar akan menjadi lebih tebal. Dinding-dinding yang tidak dikehendaki dibuang, dibentuk rongga sumsum, dan akhirnya akan memperoleh bentuk tulang seperti normalnya. Yang selanjutnya. Oke, kenapa soft tissue healing tidak sebaik hard tissue healing? Nah, di sini soft tissue karena pada recovery soft tissue, fiber kolagen elastis mengalami penurunan produksi karena sintesis kolagen meningkat di seluruh luka. Nah, kemudian setelah itu timbul fibrosis dan berwujud sebagai jaringan parut. Saat proliferasi atau pengulangan siklus, fibroblast ini menurun, menyesuaikan keseimbangan antara sintesis dan juga degradasi ECM atau extracellular matrix, sehingga luka pada jaringan lunak tidak bisa kembali 100%. Jaringan parut fibrosus tidak normal, tetapi memberikan stabilitas struktural. Kemudian pada hard tissue, proses recovery pada hard tissue ini lebih panjang dari soft tissue. Saat fase pembentukan kalus, jaringan seluler berubah menjadi osteoblast atau sel pembentuk tulang dan osteoklas, sel pemecah tulang. Osteoblast ini bekerja membentuk dan mensekresikan kolagen dari non-kolagen organik, komponen matriks tulang, sehingga osteoblast berperan dalam mineralisasi matriks organik. Pada saat resorpsi, tulang yang mati akan dibersihkan oleh sel osteoklas. Pada saat formasi, jaringan tulang yang baru menggantikan tulang yang telah rusak dan hal ini dilakukan oleh osteoklas. Pembentukan tulang terus-menerus akan menjadi lebih tebal, dinding-dinding yang tidak dikehendaki dibuang, dibentuk rongga sumsum, dan akhirnya akan memperoleh bentuk tulang seperti normalnya sehingga pada hard tissue dapat kembali 100% ke bentuk normal. Selanjutnya, nah, di sini perbedaan repair dan regeneration. Nah, repair itu adaptasi fisiologi jaringan sesudah injury untuk mengembalikan kontinuitas jaringan tanpa memperhatikan apakah terjadi penggantian jaringan yang rusak atau hilang, dan juga dapat bisa berupa jaringan parut. Kemudian di regeneration itu proses untuk mengganti jaringan yang rusak atau hilang ke keadaan normal dengan kopian yang sama persis seperti sebelumnya, sehingga dapat dipulihkan morfologi dan fungsional jaringan tersebut. Kemudian dapat berupa pertumbuhan sel untuk mengembalikan sel yang rusak atau hilang. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Andini. Silakan Andini. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, selanjutnya adalah stem cell pada penyembuhan jaringan. Di sini stem cell adalah sel-sel khusus yang dapat berubah menjadi sel tulang rawan, sel tulang, sel otot, atau sel lemak pada keadaan-keadaan yang ditentukan. Sel punca atau stem cell ini memiliki potensi tinggi untuk berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi banyak jenis sel yang berbeda. Selanjutnya di sini adalah tempat pengambilan untuk sel stem cell-nya sendiri. Yang pertama ada dari tulang rawan, selanjutnya ada dari adipose tissue dan dari darah. Kemudian diolah menjadi sel itu kembali. Selanjutnya saya kembalikan ke Ripka. Maaf Kak Dinda. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ripka Teresia. Silakan Ripka. Jadi pada perbedaan penyembuhan menggunakan stem cell, hard tissue itu pada sumsum tulang ada 2 macam sel punca, itu hematopoietic stem cell sama bone marrow.
Terus sel tulang rawan maupun stem cell diambil dari pasien itu sendiri, lalu dikultur di laboratorium untuk meningkatkan jumlah mereka. Sel-sel ini dimasukkan ke dalam wadah, kemudian diimplankan ke dalam tulang rawan yang rusak. Pada sumsum tulang dapat ditemukan dua macam sel punca, yaitu hematopoietic stem cell, bone marrow stromal, atau sel punca mesenchimal. MCS dapat merangsang growth factor, yaitu transforming growth factor beta, insulin-like growth factor, bone morphogenetic protein, fibroblast growth factor, sama platelet derived growth factor, di mana growth factor dapat merangsang MCS untuk berproliferasi dan berdiferensiasi. Penelitian dengan PB MCS allogenik yang diseeding dengan kalsium fosfat dapat meningkatkan regenerasi tulang lunak twinge pada model critical size defect. Pemberian MCS allogenik dapat memberikan efek terapi pada suatu inflamasi karena PBMCS digunakan kurang lebih 71% untuk transplantasi allogenik. Next. Sedangkan pada soft tissue, ini sel puncak non-embryonik dapat ditemukan di beberapa organ. Pada proses proliferasi, sel induk memiliki kemampuan polireaktif dan pembaruan diri yang sangat besar. Jaringan terus membelah dan replikasi secara asimetris sehingga jaringan tidak dapat kembali secara sempurna. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Apakah ada pertanyaan atau ada masukan? Dipersilahkan. Diskusinya kita mulai. Silahkan. Ada yang mau memulai pertanyaan? Pak, maaf, saya boleh bertanya tidak ya, Pak? Saya izin bertanya. Silahkan. Raden ya. Ya, jadi di bagian yang derajat-derajat cedera itu ada yang di dekat-dekat yang traction, compression itu, di bawahnya ada yang shear S. Itu contohnya aja deh, contohnya itu kayak gimana ya? Aku cari tapi nggak ngerti-ngerti. Maksudnya nggak ngerti maksudnya. Baik, Raden. Pertanyaannya ditampung dulu ya. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Atau ada yang memberi masukan? Apakah ada lagi yang ingin bertanya?
Raden, saya mau coba jawab. Jadi kalau misalkan shear stretch itu kayak muscle strain, kayak misalkan kan muscle kan namanya fibernya itu kan memanjang seperti ini ya. Terus ada stretch atau robekan yang melintang sama si ototnya itu. Jadi fiber sama potongannya itu tegak lurus gitu tuh. Oke, makasih Rit. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Atau mau beri masukan atau tambahan? Aku mau bertanya boleh. Silakan Dea. Jadi kan tadi aku baru baca yang sekilas di stem cell. Boleh disebutin aja nggak kayak intinya tuh yang ngebedain si soft tissue sama hard tissue pada stem cell-nya itu healingnya itu gimana? Oke, makasih Dewo. Kita tampung dulu pertanyaannya ya. Sambil didiskusikan jawabnya. Jadi saya izin menjawab yang tadi pertanyaannya Dea. Jadi kalau untuk stem cell ini intinya dari perbedaannya itu sebentar. Bisa balik lagi? Terus stop. Jadi di sini yang bedain itu ada selnya. Kalau misalkan yang di heart itu dia pakai hematopoietic stem cell. Kalau misalkan yang di soft dia makainya lebih ke non embryonik. Karena yang hematopoietik ini dia adanya pada sel tulang keras. Kalau misalkan yang non embryonik itu adanya di organ dan jaringan. Contohnya kayak jaringan lemak, otak, sumsum tulang, dan yang tadi udah disebutin. Terus juga untuk prosesnya sendiri sebenarnya nggak jauh beda sama proses biasanya. Cuman dalamnya itu yang beda, isi dari prosesnya itu yang beda. Itu apa udah cukup, Dewa? Ya deh. Terus kalau yang di soft tissue kan tadi ada yang asimetris. Kalau yang di hard tissue berarti itu ngebedain juga nggak? Jadi kalau itu kita belum cari lebih lanjut lagi sih Dea. Mungkin bisa disimpan dulu, nanti bisa dicari dulu ya. Terima kasih Dea. Ya, makasih. Dia mau izinin nambahin. Jadi tadi yang Andi bilang udah sebenarnya udah benar, udah mencakup apa jawabannya. Cuman yang tadi kan dia nanya apa sih bedanya fasenya sama yang hard sama si soft. Jadi seperti yang saya cari kemarin, kalau misalkan di proliferasi di hard tissue itu emang belum jelas fasenya kayak gimana. Sedangkan kalau misalkan di soft tissue itu dia udah jelas, dia membelah kayak membelah terus gitu. Dan pertumbuhannya asimetris. Oke, makasih. Apakah sudah cukup? Ada yang belum dijawab? Udah terjawab semua, Pak. Ada pertanyaan lagi? Apakah ada pertanyaan lagi?
teman-teman semua. Seru nih soal stem cell nih. Ada yang mau tanya lagi atau pertanyaannya dimasukin ke kelompok berikutnya? Siapa tahu punya jawaban Nah, ya, gitu Pak. yang lain. Tutup aja. Oh ya udah. Oke. Baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan, sudah bertanya juga. Terima kasih untuk Pak Riza atas waktunya. Kita tutup presentasi dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator kelompok 8 udah lengkap? Sudah lengkap, Pak. 8. Oh. Oke, silakan. Sudah terlihat, Dian? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Riza dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai cedera olahraga dan kerusakan jaringan lunak. Sebelumnya, di sini saya diamanahkan untuk menjadi moderator dalam presentasi ini, dan anggota kelompok kami terdiri dari Dian Huria, Muhammad Nabil, lalu ada Mufidah Zahra, dan Dian Huria. Udah kayaknya. Boleh di next? Oh, satu lagi Lutfia, maaf. Oke, dimulai dari definisi akan dipresentasikan oleh sebentar. Oke, terima kasih Dian. Selanjutnya untuk grading keparahan cedera akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Oke, di sini pada cedera kami mengambil dua contoh, yaitu strain dan strain. Untuk strain ada grade 1 sampai 3, di mana grade 1 merupakan cedera ringan pada selabut otot individual yang menyebabkan sedikit penurunan kekuatan dan pergerakan otot pada atlet. Kemudian grade 2 itu kerusakan yang lebih parah, melibatkan lebih banyak serabut otot, menyebabkan penurunan kekuatan dan pergerakan yang signifikan. Lalu pada grade 3 itu ruptur total otot atau tendon. Lalu untuk grading sprain sama dari grade 1 hingga grade 3, di mana grade 1 itu terjadi kerusakan kecil yang ditandai dengan sedikit tenderness lokal. Lalu untuk grade 2, ruptur sebagian ligamen dengan swelling yang nampak dan joint instability. Lalu pada grade 3, ruptur total dengan swelling yang nampak dan joint instability. Untuk soft tissue healing versus hard tissue healing akan dipresentasikan oleh Muhammad Nabil. Kepada Nabil dipersilahkan. Selanjutnya ada soft tissue healing process. Yang pertama itu ada fase inflamasi. Nah, fase inflamasi ini berlangsung hingga 72 jam. Terus respon yang dimanifestasikan berupa nyeri, bengkak, kemerahan, dan peningkatan suhu lokal. Kemudian setelah gumpalan darah terbentuk dan menutup, eksudat dan edema memulai proses perbaikan jaringan. Kemudian pada 24 jam pertama, edema dan anoksia mengakibatkan kerusakan dan kematian sel. Lalu fagositosis mulai membersihkan area sel dan edema. Lalu yang kedua dari soft tissue healing itu ada regenerasi dan perbaikan, yaitu fase fibroelastik atau collagen forming. Itu berlangsung dari 48 jam hingga 6 minggu. Lalu struktur untuk kembali dan regenerasi terjadi. Lalu fibroblast mulai mensintetis jaringan parut. Dan fase ini diakhiri dengan dimulainya kontraktur luka
dan pemenikan area cedera. Kemudian ada fase remodeling. Fase ini berlangsung dari 3 minggu hingga 12 bulan, lalu pembentukan kembali kolagen untuk meningkatkan kemampuan fungsional otot, tendon, dan jaringan lain. Nah, selanjutnya ada hard tissue healing prosesnya. Fase yang pertama yaitu fase hematoma, terjadi selama 1-3 hari. Kemudian pembuluh darah robek dan terbentuk hematoma di sekitar dan di dalam fraktur. Terus yang kedua ada fase proliferasi, itu terjadi selama 3 hari sampai 2 minggu. Lalu dalam 8 jam pertama terdapat reaksi radang akut sertai proliferasi. Lalu hematoma yang membengkak perlahan diabsorpsi dan kapiler baru halus berkembang di dalam daerah fraktur. Kemudian fase yang ketiga ada fase pembentukan kalus, yaitu terjadi selama 2-6 minggu. Lalu sel yang berkembang biak memiliki potensi untuk menjadi kondrogenik dan osteogenik dan akan membentuk kartilago dan osteoklas. Massa tulang akan menjadi tebal karena adanya tulang dan kartilago juga osteoklas yang disebut kalus. Lalu ada fase yang keempat, yaitu fase konsolidasi, yaitu terjadi dalam waktu 3 minggu sampai 6 bulan, lalu tulang fibrosa atau anyaman tulang menjadi padat, lalu celah-celah di antara fragmen dengan tulang baru akan diisi oleh osteoblast. Kemudian yang kelima ada fase remodeling, terjadi selama 6 minggu hingga 1 tahun, kemudian fraktur telah dihubungkan oleh tulang yang padat sehingga akan memperoleh bentuk tulang yang normal. Baik, terima kasih Nabil. Untuk yang selanjutnya, perbedaan repair dan regeneration akan dipresentasikan oleh Mufidah Zahra. Pada Mufidah dipersilakan. Terima kasih Ines. Jadi repair didefinisikan sebagai pemulihan arsitektur dan fungsi jaringan setelah cedera. Perbaikan jaringan ini dapat memulihkan beberapa struktur asli dari jaringan yang rusak seperti lapisan epitel, tetapi juga dapat mengakibatkan kelainan struktural yang mengganggu fungsi organ seperti bekas luka yang terbentuk dalam penyembuhan infark miokard. Sedangkan regenerasi itu proses pertumbuhan struktur jaringan yang baru melalui pertumbuhan serta diferensiasi dari sel baru dan substansi interseluler. Nah, regenerasi ini mengacu pada jenis penyembuhan di mana pertumbuhan baru sepenuhnya memulihkan sebagian jaringan yang rusak ke dalam keadaan normalnya. Oke, terima kasih Mufidah. Selanjutnya, untuk menjelaskan mengapa soft tissue healing tidak lebih baik dari hard tissue healing, akan dipaparkan oleh Lutfia. Kepada Lutfia, dipersilahkan. Oke, terima kasih Nas. Jadi, kenapa soft tissue healing tidak lebih baik dari hard tissue healing? Yaitu karena dapat kita lihat dari proses penyembuhan dari cedera pada jaringannya. Karena sebagian besar pada kerusakan dari jaringan keras itu pada proses penyembuhannya akan lebih kuat dari sebelumnya dan prosesnya juga lebih singkat daripada kebanyakan cedera jaringan lunak. Sedangkan pada jaringan lunak sebagian besar akan membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh secara signifikan. Dan saat penyembuhan mereka melakukannya dengan jaringan ikat yang tidak beraturan sehingga jaringan lunak lebih rentan terhadap robekan dan cedera berulang. Saya kembalikan ke Inas. Baik, terima kasih untuk semua presenter. Mungkin sekian materi yang dapat kami paparkan. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Sesi diskusi dibuka. Monggo. Silahkan ajukan pertanyaan. Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Pertanyaannya. Yuk. Masa nggak ada pertanyaan?
Gimana teman-teman, ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya. Silakan Nabila Putri. Tadi yang di slide terakhir yang kenapa soft tissue sudah lebih sempurna dibanding hard tissue. Itu kan tulisannya kalau hard tissue itu penyembuhannya lebih singkat dibanding soft tissue kan. Soalnya setahu saya hard tissue itu kayak tulang gitu kan sembuhnya lebih lama dibanding jaringan lunak itu lebih cepat. Oke, terima kasih Nabila. Mungkin dari kelompok 8 ada yang ingin langsung menjawab atau ditampung dulu? Ditampung dulu aja ya. Boleh, silahkan. Oke, pertanyaan berikutnya. Jadi kalau kata Nabila, apakah regenerasi jaringan atau perbaikan jaringan itu hanya dipengaruhi oleh waktu, gitu kan? Semakin cepat, apakah semakin baik? Betul nggak? Karena yang dijelasin sama kelompok 8 seperti itu. Ya kan? Gini Pak, jadi kan setahu saya penyembuhan hard tissue itu lebih lama, tapi kelompok 8 itu nulisnya lebih singkat. Jadi saya yang salah atau gimana gitu? Oke. Silakan. Pak, izin bertanya Pak. Pak, Pertanyaan kelompok apa nih? Silakan Abrar. Oke, kan kalau misalnya tadi kan Nabi ini masih ada kaitannya sama yang pertanyaan Nabila tadi, dan ada kaitannya juga sama pertanyaannya Pak Riza. Kalau misalnya tadi katanya healingnya itu tidak lebih baik, soft tissue itu healingnya tidak lebih baik daripada jaringan hard tissue. Nah, kalau misalnya kan yang saya tahu mungkin tulang memang healingnya bisa dengan sendirinya gitu, tapi kan pada jangka panjangnya yang saya tahu pemulihan tulang itu tidak beraturan gitu kan. Itu yang tadi mungkin yang tadi saya kutip dari Pak Riza, yang soal lebih cepat apakah lebih baik atau tidak gitu kan. Itu pertanyaannya. Jadi apakah itu menjadi salah satu variabel terkait penyembuhan bahwa itu lebih baik soft tissue lebih baik daripada hard tissue, atau yang menjadi variabel di kelompok 8 cuma waktu aja gitu, kualitas recovery-nya tidak menjadi variabel juga. Oke, terima kasih Abrar. Pertanyaannya ditampung terlebih dahulu ya. Satu lagi mungkin, satu pertanyaan lagi. Bapak saya mau nanya. Silakan Alif. Ini kan di slide yang ini kan dia bilang kalau misalnya proses penyembuhannya yang pada hard tissue itu akan lebih kuat dari sebelumnya. Proses penyembuhannya akan lebih kuat dari sebelumnya, itu maksudnya gimana ya? Boleh diulang pertanyaannya Alif, maaf. Kan di sini kan tulisannya kan proses penyembuhan hard tissue akan lebih kuat dari sebelumnya. Nah itu maksudnya kayak gimana ya? Proses penyembuhannya lebih kuat itu maksudnya kayak gimana? Oke, terima kasih Alif. Di paragraf kedua, baris kedua tuh kalimatnya. Penyembuhannya akan lebih kuat dari sebelumnya. Dan prosesnya lebih singkat daripada kebanyakan cedera jaringan lunak. Nah, pada paragraf yang itu yang menjadi problem, yang dimasalahin sama Nabi. Dan Alif. Oke, saya izin menjawab ya Pak, yang Nabila Putri. Jadi itu kita ini kelompok 8 itu fokus kepada variabel dari kualitasnya. Jadi kualitas pada jaringan soft tissue itu emang dia lama, cuman tuh maksudnya lama dalam
Jadi dia bisa, kan karena dia bisa berulang, jadi maksudnya dia emang cepat dalam proses penyembuhannya, cuman pada saat kualitasnya itu, dia akan terjadi lagi cedera berulang kan, makanya pada kualitasnya itu dia lama gitu. Nah, sedangkan hard tissue itu pada kualitasnya itu dia itu lebih cepat, maksudnya itu, jadi pada proses penyembuhannya emang dia lebih lama dari jaringan lunak, cuma pada hard tissue itu kualitasnya itu akan lebih lama gitu terkena cederanya dan dia lebih kuat kayak yang ada di PPT gitu. Oke, makasih. Gimana Nabila Putri sudah menjawab? Sudah, Inas. Terima kasih. Jawab dulu ya. Coba Nabila diulangi penjelasan dari Lutfi ya. Jadi kalau yang setangkap saya, kelompok 8 ini tuh bukan fokus ke waktu penyembuhannya Pak katanya, jadi lebih fokus ke kegunaan si jaringannya itu. Jadi kalau misalnya hard tissue-nya itu dia bakal lebih lama cedera berulangnya dibanding si soft tissue ini, gitu Pak. Oke. Kalau saya baca malah bukan kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih, maaf ya kelompok 8. Jadi kalau misalnya ngomongin repetitive injury, ini kan tadi Lutfia ngomonginnya repetitive injury ya. Kalau soft tissue itu kemungkinannya akan lebih besar mengalami repetitive injury ketimbang hard tissue, sehingga waktu penyembuhan secara optimalnya akan menjadi lebih panjang ketimbang hard tissue yang kemungkinan repetitive injury-nya lebih kecil, begitu kan? Dari yang saya tangkap sih begitu ya, Pia. Jadi yang soft tissue itu akan ada kemungkinan cedera terus gitu, makanya dibilangnya panjang. Sedangkan kalau yang hard tissue, kalau udah sekali cedera, kemungkinan repetitifnya kecil, sehingga dibilangnya sempit gitu kan. Waktunya itu singkat bukan sempit, singkat waktu penyembuhannya. Nah, sebenarnya bukan dilihat dari repetitive injury. Kalau ngomong repetitive injury, itu semuanya, mau itu hard ataupun soft tissue, itu ada kemungkinan repetitive injury. Kalau misalnya nih, dia lagi patah tulang, habis main bola, misalnya di tackle, terus naik motor, kecelakaan, repetitive injury. Tapi kemungkinannya emang kecil, tapi selalu ada kemungkinan itu. Jadi, repetitive injury itu jangan dijadikan satu variabel untuk menjelaskan paragraf kedua. Yang lebih kuat dan prosesnya lebih singkat. Jadi, yang maksud dari paragraf kedua ini itu bukan dari repetitive injury-nya, tapi dari proses perbaikan jaringannya. Kalau misalnya di hard tissue injury, staging-nya panjang. Jadi ada remodeling dan segala macamnya. Cuman ketika itu dalam posisi diimobilisasi, ya, itu akan menjadi sesuatu yang seperti itu gitu, karena ada proses osteoblast, osteoklas segala macam. Jadi akan menjadi lebih kuat, lebih bagus, bahkan bisa jadi sempurna 100% sebelum cedera. Sedangkan di soft tissue injury itu di proses repair and regeneration-nya itu agak lebih rumit ketimbang di hard tissue. Dan sebagus-bagusnya perbaikan cedera di soft tissue itu tidak akan kembali 100%. Tidak akan kembali baik 100%. Makanya dibilang di sini penyembuhannya akan lebih kuat kalau misalnya di hard tissue, tapi tidak pada soft tissue. Karena proses repair and regeneration-nya tidak sesempurna hard tissue pada soft tissue. Begitu. Jadi ngomonginnya di level repair and regeneration-nya, bukan dari repetitive injury-nya. Gitu ya penjelasannya. Oke, kelompok 8. Nanti saya akan menjelaskan lebih detail tentang repair and regeneration. Oke, terima kasih Pak atas masukannya. Oke.
Silahkan. Ada pertanyaan yang belum terjawab kali? Tadi sih untuk pertanyaan nomor 3 dari Alif itu sudah terjawab dari pernyataan Bapak ya, Alif. Tadi kenapa itu tulang tuh lebih kuat penyembuhannya dari sebelumnya. Ya, sudah terjawab ya Alif ya. Berarti itu maksudnya itu kayak berarti itu maksudnya tulang. Oh iya, gimana, Bro? Berarti itu maksudnya itu tulangnya itu setelah regenerasi itu lebih kuat dari sebelumnya gitu, Pak? Bisa jadi. Bisa jadi. Kan tulang itu kan selalu regenerasi terus-terusan ya. Tulang itu ada proses osteoblast sama osteoklas tuh. Ada dua makhluk itu. Yang satu fungsinya untuk merusak tulang, tapi yang satu lagi untuk merepair. Jadi akan selalu pasti di sel tulang akan selalu baru. Tambah lagi ketika dia cedera, pasti proses osteoblast dan osteoklas itu akan menjadi semakin cepat, akan menjadi semakin masif. Ditambah lagi kalau misalnya si pasien itu masukin nutrisi yang khususon untuk benahin tulang. Kalsiumnya dibanyakin, zat besinya dibanyakin, bisa jadi menjadi lebih kuat tuh si tulang yang pas cederanya. Gitu. Karena sempurna sekali untuk hard tissue proses regenerasinya. Jadi betul-betul diganti dengan yang baru. Beda sama soft tissue, dia nggak bisa regenerasi, dia hanya bisanya repair. Ada beberapa soft tissue sih yang nggak bisa regenerasi, kayak misalnya hati, gitu. Bisa tuh regenerasi. Terima kasih kelompok 8, Pak Riza. Oke, terima kasih Alif dan Fariza. Mungkin untuk tadi pertanyaan Abrar, kan pertanyaannya adalah kelompok kita itu melihat variabelnya berdasarkan waktu atau kualitas. Tadi juga di awal sempat dijawab oleh Lutfia, kita tuh menjawabnya kualitas, kemudian ditambahkan oleh Fariza, dilihat itu dari repair versus regeneration-nya ya Pak. Oke, jadi mungkin semua pertanyaan Betul sekali. Yang dilihat adalah dari proses repair dan regenerasi. Ya, Pak. Tapi tadi kan tekniknya udah kejawab Mas sama Bapak. Tapi yang mau saya tanyain, kenapa kalau misalnya gigi Pak patah, kan itu kan termasuk hard tissue juga ya. Mungkin ini rada sedikit melenceng sih, cuma saya penasaran aja, mungkin Pak Riza tahu jawabannya. Kan gigi nih misalnya patah. Nah, terus kan dia kalau misalnya mau diperbaiki pakai semen gigi kan atau bikin gigi imitasi. Berarti itu proses recovery di bagian gigi itu berbeda sama tulang. Soalnya kan pada dasarnya kan bagian tulang sama bagian gigi itu kan kurang lebihnya sama gitu kan. Secara struktur dan kandungan di dalamnya gitu. Boleh. Oke. Secara struktur jelas beda dong sama tulang. Kandungan juga beda dari tulang. Beda. Kalau tulang itu ada di dalam tubuh kita, dilindungi sama otot dan segala macam, perdarahannya itu completely sempurna banget. Tapi kalau gigi nggak gitu prosesnya, makanya dia nggak bisa regenerasi, nggak bisa tumbuh baru di masa tertentu ya, di masa tertentu. Jadi ada stopnya. Kalau misalnya masih bocah, masih kecil gitu, usia 5 sampai 10 tahun mungkin masih bisa tuh tumbuh gigi baru. Tapi kan kalau misalnya udah gede nggak bisa. Ini cuman saya nggak bisa jawab lebih detail karena emang bukan bidang saya yang ngomongin soal gigi. Cuman secara struktur dan fungsi jelas berbeda dengan skeleton batang tubuh ya. Maksudnya kayak kandungannya gitu Pak, bukan kalsium gitu. Tapi ya udah Pak, kalau gitu ya nanti saya tanya sama dokter. Beda banget. Mungkin secara kimiawi mungkin ya. Secara kimiawi mungkin sama ya. Secara kimiawi mungkin sama gitu. Sorry ya, bro, ya saya nggak bisa jawab. Nggak apa-apa Pak, saya juga minta maaf jadi melenceng. Oke, thank you, bro. Ada lagi pertanyaan? Atau mau disudahi saja? Ya udah tutup aja. Oke, tutup aja. Oke, karena presentasi dari kelompok 8 beserta diskusinya juga sudah selesai, maka dari kami akan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Pak Riza.
Kalau gitu kelompok 8. Oke, terima kasih Inas dari kelompok 8. Kita lanjut satu kelompok terakhir, kelompok 3. Saya izin share screen ya, Pak. Silahkan. Apakah sudah terlihat? Sudah, silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cedera pada olahraga. Anggota kami beranggotakan yang pertama itu ada Faris Nabil, kedua Laila Cahyatni, yang ketiga saya sendiri, Nurul Kuswardani, yang keempat ada Alma Binanda, dan yang terakhir ada Dia Ulusna. Oke, selanjutnya untuk definisi akan dibacakan oleh Faris. Boleh di next. Definisi dari cedera olahraga adalah cedera yang terjadi pada sistem otot dan rangka tubuh selama olahraga dan atau ketika saat berolahraga. Oke, baik. Selanjutnya yang kedua, grading keparahan cedera akan dibacakan oleh Laila. Ya, kenapa nggak lanjut aja sih, cuma baca satu slide gitu doang. Selanjutnya ada grading. Yang pertama grading dari sprain. Yang grade pertama itu adalah sobekan minimal serat otot itu kurang dari 20%. Mild tenderness tidak ada instabilitas sendi. Yang grade kedua ada sobekan sedang yaitu 20-70%. Minimal hingga mild tenderness, instabilitas sendi ringan. Grade 3 ada sobekan signifikan yaitu lebih dari 70%. Yaitu moderate tenderness sama instabilitas sedang. Selanjutnya, berdasarkan berat ringannya, cedera dapat diklasifikasikan menjadi satu cedera ringan, yaitu cedera yang tidak diikuti kerusakan, yang berarti pada jaringan tubuh kita, misalnya kekakuan otot dan kelelahan. Pada cedera ringan, biasanya tidak diperlukan pengobatan apapun dan cedera akan sembuh dengan sendirinya setelah beberapa waktu. Yang kedua ada cedera berat, yaitu cedera yang serius, di mana pada cedera tersebut terdapat kerusakan jaringan tubuh, misalnya robeknya otot atau ligamen maupun patah tulang. Kriteria cedera berat yang pertama adalah kehilangan substansi atau kontinuitas. Yang kedua ada rusaknya dan atau robeknya pembuluh darah. Yang ketiga ada peradangan lokal atau ditandai oleh kalor atau panas, bubur atau kemerahan, tumor atau bengkak, dolor atau nyeri, fungsi olesi atau tidak dapat digunakan secara normal. Selanjutnya ada berdasarkan jaringan yang terkena. Cedera dibagi menjadi yang pertama ada cedera jaringan lunak, yaitu cedera pada kulit, yaitu ada ekskoriasi, yaitu luka yang terjadi karena adanya gesekan dengan benda rata, misalnya tanah atau aspal. Yang kedua adalah laserasi, yaitu luka yang disebabkan oleh benda tajam. Yang ketiga ada punktum, yaitu luka yang disebabkan oleh suatu tusukan. Kemudian ada cedera otot atau tendon dan ligamen. Yang pertama ada strain, adalah cedera yang terjadi pada otot dan tendon, biasanya disebabkan oleh adanya renggangan yang berlebihan. Gejalanya ada nyeri yang terlokasi, kekakuan, bengkak, hematom di sekitar daerah cedera. Kemudian ada sprain, yaitu cedera yang disebabkan oleh adanya perenggangan yang berlebihan, sehingga terjadi cedera pada ligamen. Gejalanya nyeri, bengkak, hematoma, tidak dapat menggerakkan sendi, kesulitan untuk menggunakan ekstremitas yang cedera. Sprain dibagi menjadi 3 derajat, seperti yang tadi saya jelaskan sampai yang pertama. Selanjutnya ada cedera jaringan keras, itu cedera yang terjadi pada tulang atau sendi. Ada fraktur, yaitu patah tulang dapat menjadi 2 macam, yaitu close fracture, di mana patah tulang terjadi tidak diikuti oleh robeknya struktur di sekitarnya. Yang kedua ada open fracture, di mana ujung tulang yang patah menonjol keluar. Jenis fraktur ini lebih berbahaya daripada fraktur tertutup, karena dengan terbukanya kulit, maka adanya bahaya infeksi akibat masuknya kuman-kuman penyakit ke dalam jaringan. Gejala patah tulang yaitu adanya reaksi radang setempat yang hebat, fungsiolesi atau ketidakmampuan fungsi, ada nyeri tekan pada tempat yang patah, kemudian perubahan bentuk tulang, deformitas, dan yang terakhir ada krepitasi. Selanjutnya ada dislokasi, yaitu sebuah keadaan di mana posisi tulang pada sendi tidak pada tempatnya yang semestinya. Biasanya
lokasi akan disertai oleh cedera ligamen. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih, Lea. Selanjutnya ada soft tissue healing versus hard tissue healing yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama itu saya akan menyebutkan tentang proses penyembuhan soft tissue healing. Yang pertama itu ada fase inflamasi. Fase ini dapat berlangsung sampai 72 jam setelah cedera dan mengakibatkan sejumlah respon inflamasi yaitu nyeri, bengkak, kemerahan, dan suhu bagian tubuh meningkat. Terdapat edema atau pembengkakan dan akumulasi eksudat akibat keluarnya darah dan cairan tubuh sekitar. Pada cedera otot atau tendon, dapat terjadi kekekauan otot dalam waktu 2 jam. Pembengkakan dan kekurangan oksigen akan menyebabkan sel rusak dan mati dalam waktu 24 jam, serta melepaskan protein yang berasal dari sel yang rusak. Akibatnya pembengkakan pun bertambah sehingga terjadi hipoksia, jaringan, dan sel-sel akan mati. Pada fase ini juga terbentuk bekuan darah untuk mencegah kebocoran darah hubungan. Next. Oke, yang kedua ada fase regenerasi dan perbaikan. Fase ini terjadi mulai dari 72 jam hingga 4-6 minggu setelah cedera. Pada fase ini terjadi proses perbaikan dan regenerasi struktur jaringan yang rusak. Fibroblast mulai mensintesis jaringan paru. Sel ini akan memproduksi jaringan kolagen tipe 3 yang timbul setelah kurang dari 4 hari. Pembentukan kapiler baru juga terjadi untuk membawa nutrisi ke daerah cedera dan mulai terjadi pembentukan jaringan kolagen yang menyala. Selama proses berlangsung, jumlah fibroblast akan berkurang dan jaringan kolagen bertambah. Fase ini diakhiri dengan pergeseran dan pemendekan jaringan di area yang cedera. Yang ketiga, yaitu ada fase remodeling atau pembentukan. Fase ini dimulai setelah 3-6 minggu hingga 12 bulan dan ditandai dengan remodeling jaringan kolagen yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fungsional dari otot, tendon, dan jaringan lainnya. Latihan yang dilakukan oleh dokter dan dilaksanakan oleh fisioterapis sangat membantu proses penyembuhan pada fase ini. Lokasi yang adalah pada daerah lutut, siku, engkel, dan persendian lain. Next. Lalu ada selanjutnya ada hard tissue healing. Selanjutnya akan dibacakan oleh Faras. Oke, selanjutnya ada hard tissue healing, yaitu proses penyembuhan kurang lebih sama dengan proses penyembuhan jaringan anak. Diawali oleh terbentuknya hematoma, lalu diikuti oleh terbentuknya pembuluh darah baru, dan seterusnya, hingga berbentuk tulang kembali seperti semula. Oke, ada di dalamnya itu ada fase hematoma, yaitu terjadi selama 1 hingga 3 hari, pembuluh darah robek dan bentuk hematoma di sekitar dan di dalam fraktur. Lalu ada fase proliferasi yang terjadi selama 3 hingga 2 minggu, 3 hari hingga 2 minggu. Dalam 8 jam setelah fraktur terdapat reaksi radang akut disertai proliferasi di bawah periosteum dan di dalam saluran medula. Lalu yang keempat itu ada fase pembentukan kalus. Terjadi selama 2 hingga 6 minggu. Pada fase sel yang berkembang biak memiliki potensi untuk menjadi kondrogenik dan osteogenik jika diberikan tindakan yang tepat. Selain itu membentuk tulang kartilago dan osteoklas. Lalu yang terakhir itu ada fase remodeling yang terjadi selama 6 minggu hingga 1 tahun. Boleh dilanjut. Oke, baik. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Alma Winanda. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kenapa hard tissue healing itu lebih baik dibandingkan soft tissue healing. Jadi penyembuhan cedera pada jaringan keras lebih baik dibandingkan dengan cedera jaringan lunak karena bergantung kepada jaringan yang disembuhkan.
Lalu fase penyembuhan jaringan lunak itu lebih cepat dibandingkan dengan fase penyembuhan dari jaringan keras dikarenakan pada jaringan lunak dilewati oleh banyak pembuluh darah dibandingkan dengan jaringan keras. Lalu pada cedera jaringan lunak, tubuh akan mengganti jaringan yang rusak dengan jaringan yang agak rapi dan teratur dari kombinasi elastis kuning dan serat kolagen non-elastis putih padat dengan susunan jaringan parut ikat putih padat yang agak serampangan atau dan kurang teratur strukturnya, sehingga menyebabkan kurangnya ketahanan pada jaringan ikat yang baru itu sendiri dan justru membatasi rentang gerak dan kemudian meningkatkan risiko cedera berulang. Nah, maka dari itu, jika proses penyembuhan jaringan lunak terjadi mobilisasi atau pergerakan, maka akan lebih merespon atau menghambat proses fisioterapi. Tetapi bila proses penyembuhan jaringan lunak itu lebih cepat karena dapat diimobilisasi pada area yang cedera seperti ketika terkena fraktur, maka dapat menggunakan gips sebagai untuk imobilisasinya. Lalu pada jaringan keras, Lalu pada jaringan keras, proses penyembuhannya akan mengembalikan jaringan yang sama seperti awal, tetapi pada jaringan yang lunak itu, seperti yang tadi Pak Riza telah bilang, kalau misalnya pada jaringan lunak itu tidak dapat sembuh secara 100% kembali seperti sebelum terjadinya cedera. Seperti itu, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Untuk repair versus regeneration pada soft tissue akan dijelaskan oleh Dia Urusna. Oke, selanjutnya ada repair dan regeneration. Repair dan regeneration ini ada di dalam healingnya soft tissue dan hard tissue itu sendiri. Untuk repair ini tuh merupakan istilah kata perbaikan. Jadi ketika penyembuhan jaringan yang rusak dan mengalami repair, berarti itu didefinisikan sebagai jaringan tersebut telah mengalami pemulihan arsitektur dan fungsi jaringan setelah mengalami cedera. Dan untuk regeneration sendiri dalam healingnya itu merupakan proses pertumbuhan struktur jaringan yang baru melalui pertumbuhan serta diferensiasi dari sel baru dan substansi interseluler. Dan regenerasi ini akan menghasilkan tipe jaringan yang sama dengan jaringan sebelumnya yang telah rusak atau dapat dikatakan sebagai pemulihan jaringan yang rusak ke keadaan normalnya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Yuk, tanya. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan boleh tutup aja, nggak apa-apa. Oke, karena tidak ada pertanyaan, maka presentasi dari kelompok 3 akan saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya Pak Riza dan teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Riza. Oke, terima kasih kelompok 8, kelompok 6, dan kelompok sudah menampilkan presentasinya. Bagus ya, sudah cukup lengkap, paling melengkapi harusnya. Dari yang tadinya nggak ada yang bahas tentang sampel segala macam, sampai ada yang bahas gitu ya. Nah, sekarang sedikit feedback dari saya. Suara saya jelas nggak? Bisa terdengar nggak? Atau putus-putus? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Saya coba share screen ya. Sebelumnya ada yang mau bertanya dulu?
Ada pertanyaan sebelumnya? Sebelum masuk ke feedback dari saya. Bapak, saya mau tanya tentang stem cell tadi, boleh nggak, Pak? Boleh. Iya, jadi saya sempat cari, Pak, tapi katanya stem cell itu kan dia diambil dari jaringannya sendiri. Nah, itu dilarang kan, Pak, katanya kalau misalkan di beberapa negara cuman boleh buat penelitian doang. Nah, sebenarnya stem cell itu boleh digunain secara umum gitu nggak sih, Pak? Atau emang benar-benar harus diambil jaringannya? Makasih, Pak. Oke. Sebenarnya kalau di Indonesia itu udah boleh, stem cell udah banyak. Bahkan atlet-atlet yang cedera terus pakai metode stem cell itu juga udah ratusan, banyak banget yang pakai stem cell. Jadi udah mulai canggih gitu. Memang dibatasi penggunaannya, jadi nggak sembarangan bisa nge-stem cell. Selain karena mahal, prosedurnya juga ribet gitu. Dan itu harus diambil dari jaringannya sendiri, nggak bisa diambil dari donor. Karena kalau dari donor itu nanti prosesnya akan panjang karena belum tentu cocok jaringannya, belum tentu cocok selnya gitu. Makanya jaringannya diambil sama dari dirinya sendiri, diambil tadi di beberapa titik. Nggak semua sel bisa di stem cell ya. Jadi tadi udah dijelasin ada beberapa titik yang bisa diambil selnya untuk melakukan stem cell, dikeluarin dari tubuh, kemudian dikultur, dijaga untuk tetap hidup, diambil bagian yang sel yang paling baiknya, kemudian baru diinjek ke area yang cedera. Nah, stem cell itu dipercaya dapat meningkatkan atau mempercepat proses healingnya, proses penyembuhannya, gitu. Nah, makanya kemarin tuh saya bilang tentang stem cell, saya tentang PRP. Stem cell itu versi muahalnya, muahal banget stem cell itu. Nah, PRP yang murahnya, nanti saya jelasin tentang PRP dan stem cell. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, saya mau nanya ke Pak Riza lagi, boleh nggak? Nggak ada? Boleh. Iya Pak, jadi terus saya waktu itu pernah kecelakaan Pak. Nah, terus kemudian daging saya itu kan sampai bolong. Cuma nggak sampai di stem cell sih. Nah, tapi dokternya itu ngasih kayak jaringan, pokoknya kayak styrofoam gitu. Terus kata dokternya, pokoknya ini jaringan fibrosa. Soalnya tuh sebenarnya tuh saya udah berobat di 2 tempat, cuma di satu rumah sakit ini bolongnya nggak nutup-nutup. Abis itu ke tempat yang satunya, sampai akhirnya dia kasih jaringan fibrosa itu, pokoknya dia bilang ini bakal numbuhin. Nah, tapi jadinya kayak gini nih Pak. Oh, jadi keloid. Bukan keloid Pak, kalau keloid Iya, jadi keloid itu. Kalau keloid bukan keloid datar kan, kalau keloid yang kamu sama aja, itu datar ya. Kan keloid banyak ini. Nah iya, kalau termasuknya kemana Pak? Bukan ke stem cell? Itu masuknya bukan, itu dikasih scaffold namanya. Scaffold itu jaringan ekstraseluler yang dibuat mirip seperti jaringan yang ada di dalam tubuh kita. Bisa dari apa aja bahannya. Kayak kemarin yang saya jelasin tentang masang ring atau enggak valve repair, katup jantung, reparasi katup jantung. Jadi dikasih sesuatu dari luar, bahannya itu dibikin sama, dibikin ramah dengan jaringan yang ada di tubuh kita, terus kemudian dilakukan operasi dan segala macam. Nah, kalau itu namanya scaffold. Scaffold itu kayak semacam rangka ya, dibikin penghubung. Kalau udah berluka, kan jaringan lunak itu akan nyambung kembali ketika dia bersentuhan ya. Jaringan lunak, jaringan keras, soft tissue itu ketika bersentuhan dia baru akan perbaikan tuh. Nah, ketika ada tumbuh lubang, berarti kan ada spasi ya. Ya kan? Ada spasi kan? Ada jarak gitu di antara satu jaringan dengan jaringan yang lain. Makanya dikasih tadi yang dibilang sama Abror, ada benda asing gitu. Jadi kayak scaffold namanya, itu yang menghubungkan. Akhirnya dia bisa nyambung kembali dan nutup. Cuman namanya scaffold itu kan bukan jaringan dari tubuh kita. Jadi akan ada pembedanya, kayak jadi bentuk keloid, dia nggak bisa tumbuh rambut di area itu, perbedaan warna, perbedaan tekstur, kayak gitu.
Ya, jelas suara saya? Bisa kedengeran nggak? Takutnya putus-putus. Jelas Pak, makasih banyak Pak. Jelas ya? Oke. Pertanyaan lagi. Dira sasageo banget ya Dira. Oke, kita masuk ke materi saya ya, feedback aja. Sebentar, singkat aja, takutnya kalian ketemu sama citra. Tissue injury and healing. Jadi, mau soft ataupun hard tissue, itu ada fase elongasinya. Ada fase, jadi ketika dia menerima beban sesuatu gitu dari luar maupun dari dalam, intrinsik maupun ekstrinsik, itu bisa tahan. Tapi ada satu titik, itu dia bisa menyebabkan cedera. Berarti dia udah ada di level elongasinya. Contoh di grafik yang ini. Ya, kelihatan nggak sih ininya, kursornya? Kelihatan kan kursornya? Di sini. Jadi ketika bebannya itu hanya ada di titik yang ini, titik 1 sampai 2, ya, di elastic area sama di toe region, ini dia nggak akan bikin cedera. Tapi ketika load-nya atau stress-nya ataupun beban yang diterima sama si soft tissue maupun hard tissue udah ada di level peak dari elongasinya, maka dia akan menyebabkan cedera. Akhirnya, kalau misalnya peak-nya bebannya itu benar-benar jauh melewati peak dari elongasinya, maka dia akan menyebabkan complete tissue atau rupture, putus, ataupun fraktur. Ya, rupture untuk soft tissue, fraktur untuk hard tissue. Jadi udah lebih dari persentase elongasi yang dapat diterima oleh jaringan tersebut. Ya, itu hal yang dapat menyebabkan jaringan itu cedera. Nah, lesinya atau bentuk cederanya itu bisa macam-macam. Contohnya kayak gini, ada sprain, synovitis, hematosis, ganglion, subluxasi, dislokasi, dan segala macamnya. Nah, yang paling repot adalah ketika nih overuse syndrome dan cumulative trauma disorder. Kemudian ada sprain injury. Nah, ini yang repot di bagian sini. Overuse syndrome, namanya sindrom, itu kan kumpulan gejala ya. Ya kan? Sindrom itu kumpulan gejala. Jadi bisa jadi cederanya itu bukan hanya di hard maupun soft tissue, tapi juga udah ngomongin di sistem fisiologisnya. Jadi cederanya dia bukan karena kerusakan pada jaringannya, tapi juga dari sistemnya. Gitu. Terus cumulative trauma disorder dan repetitive strain injury. Mau perbaikan, tiba-tiba cedera lagi. Mau perbaikan, tiba-tiba cedera. Dan itu level kerusakan yang akan semakin meningkat di setiap dia mengalami repetitive injury. Ya. Penyebabnya bisa macam-macam. Trauma, overuse, sama disease, atau enggak penyakit, gitu ya. Clinical condition-nya ada dysfunction, joint dysfunction, kontraktur, ada adhesion, ada reflex muscle guarding, intrinsic muscle tension, sama muscle weakness. Nah, yang menjadi perhatian adalah di bagian ini, reflex muscle guarding. Ketika cedera, itu otot itu langsung punya refleks tanpa kita kendalikan, itu langsung guarding, muscle guarding, menjaga area yang cedera untuk tidak banyak bergerak, untuk tidak banyak melakukan elongasi, untuk tidak banyak melakukan perubahan panjang. Refleks muscle guarding. Gitu. Makanya di sekitar area cedera nanti akan ada yang namanya intrinsic muscle spasm. Ada spasm otot di sana karena proses dari muscle guarding tadi. Sama halnya seperti kram. Kram itu adalah muscle guarding. Jadi di mana si aktin sama myosinnya itu benar-benar merekat, nempel gitu. Sehingga kalau misalnya kalian langsung stretch, dilakukan stretch itu bisa jadi merusak, malah jadi injury. Mulai dari mikrotrauma bisa sampai rupture di grade-grade awal. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat baru injury ya maupun kram, ini langsung ada refleks muscle guarding, kita nggak boleh langsung stretch. Harus kita bikin hilang dulu nih muscle guarding, dibikin relax dulu. Makanya dalam penanganan kram itu ada vibration, shaking, massage, gitu kan, elevasi untuk menghilangkan muscle guarding.
Nah, ini severe tissue injury tadi sudah dibahas, ada grade 1, grade 2, sampai grade 3. Stage healingnya ada 3, ada acute stage, ada subacute stage, sama chronic stage. Di chronic stage ini ada maturasi remodeling. Untuk sama seperti jaringan sebelum dia cedera. Ya, seperti judulnya, bukan sama. Bentuknya nanti akan berbeda. Nah, ini adalah hitungan waktunya. Jadi ada hitungan jam, hari, minggu, dan kemudian bulan. Kalau bleeding, inflamasi, ini dari hitungan jam sampai hari, remodeling ini dari hari ke minggu, dan kemudian proliferation dan remodeling hitungannya minggu sampai ke bulan. Jadi bisa sampai 1 tahun, 2 tahun, tergantung dari proses penyembuhannya, tergantung dari proses upaya si individu tersebut dalam melakukan treatment untuk cederanya. Nah, ini adalah stage-stage-nya, dilihat dari waktunya. Nah, di bagian maturasi, ya kita nggak perlu bahas inflamasi sama proliferatif ya. Di bagian maturasi, ini ada pembentukan kolagen. Scar tissue. Scar tissue itu berarti dia akan menjadi jaringan ikat. Jaringan ikat ini tidak mampu atau tidak bisa 100% kembali seperti sebelum cedera, baik secara fungsi maupun baik secara bentuk. Dibandingkan dengan hard tissue, itu nggak ada tuh pembentukan scar, nggak ada pembentukan jaringan ikat. Sehingga bentuknya itu bisa betul-betul sama seperti sebelum cedera. Yang jadi masalah itu kalau di soft tissue dimanapun, mau itu ligamen, mau itu muscle, mau itu tendon, pasti ada scar tissue. Dan dibilang di sini scar tissue 50% as strong as original tissue. Turun 20%. Secara kekuatan turun 20%. Secara fungsi pasti akan turun juga. Makanya kita sebagai fisioterapi ketika kita menghadapi cedera jaringan lunak, kita tidak hanya berfokus pada area cedera, tapi kita juga fokus pada area-area yang menunjang area cedera tersebut. Contoh, ankle sprain. Kita nggak fokus di ankle-nya doang. Kita harus kerjain juga gastroknya. Kita juga harus kerjain, siapin juga hamstring dan quadricepsnya. Di 2 sisi, jangan cuma 1 sisi. Kayak gitu. Ya, kita ngomongin stabilisasi, ngomongin peningkatan strength dan segala macam, itu tidak hanya di satu regio, tapi keseluruhan. Gitu ya. Nah, terus kemudian ada proses repair and regeneration. Repair itu healing of tissue or organs damaged by fibrous tissue, maintain the integrity but decrease of functional capacity. Jadi ketika repair itu hasil akhirnya ya ada fibros, ada jaringan fibrosa, ada jaringan ikat. Jaringan ikat ini akan menurunkan fungsi. Fungsinya itu secara keseluruhan, functional capacity. Dari strength rusak, dari kekuatan juga rusak, dari elastisitas juga akan berkurang. Nah, sedangkan regenerasi ini healing of tissue and organ damaged by their origin cell, maintain the integrity and functional capacity. Ketika dia melakukan regenerasi, ya, ini integritas sama fungsional kapasitasnya akan tetap sama. Secara fungsi, secara bentuk itu sama seperti sebelum cedera. Regenerasi adalah yang terjadi pada hard tissue. Gitu. Sedangkan repair-nya terjadi pada soft tissue. Nah, ini bentuknya. Perbedaan antara repair dan regenerasi. Contoh ini adalah jaringan yang luka, yang sobek, ya, kebuka nih bagian sini, gitu. Akhirnya mau nggak mau ada pembentukan kolagen, dan pembentukan kolagen ini menjadi scar, akhirnya jadi jaringan ikat. Atau pada jaringan yang luka dia ada inflamasi, bengkak, darah-darahnya kumpul di sana dan segala macam. Ketika dia udah sembuh, pasti akan ada fibrosis pada area tersebut. Ini mengapa
ketika kita menangani injury pada fase akut, kita harus betul-betul konstan pada penurunan atau bahkan menghilangkan tanda radang. Nyeri, bengkak, suhu, itu harus hilang. Di fase akut. Nggak boleh keterusan. Kenapa? Nanti akan menimbulkan fibrosis di keseluruhan selnya. Kalau udah kayak gini, repot. Karena fibrosis ini nggak bisa dihilangin. Di sel itu dia nggak bisa. Dia menetap. Nah, kalau udah fibrosis yang nggak beraturan kayak gini, ya udah, mau nggak mau fungsi pasti akan turun jauh. Nah, terus kemudian bedanya dengan regenerasi. Kalau regenerasi ini akan membentuk satu bagian sel yang baru. Sehingga fungsinya itu akan sama 100% seperti sebelum cedera. Gitu. Ya. Nah, untuk memfasilitasi proses repair and regenerasi, jadi dunia kedokteran itu punya namanya tissue engineering dan juga memfasilitasi tentang regeneratif medicine. Bedanya apa? Kalau regeneratif medicine ini kita hanya menjaga si sel tersebut bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ngasih stimulus nutrisi, ngasih stimulus obat, ngasih latihan misalnya untuk fisio, imobilisasi, terus kemudian melakukan tindakan-tindakan bedah misalnya. Tapi kalau tissue engineering ini regenerasi untuk bilateral tissue dari organ. Jadi kita membentuk sebuah jaringan baru. Salah satunya tadi ada stem cell, dikasih scaffold tadi yang kasusnya Abror, ya, terus itu ada PRP. Nah, yang pertama adalah PRP. PRP itu adalah platelet rich plasma. Jadi ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan proses regenerasi jaringan. Caranya gimana? Caranya adalah mengambil plasma yang ada dalam tubuh si pasiennya. Jadi misalnya saya cedera nih, saya diambil darahnya, terus kemudian darah tersebut di sentrifugal, diputar, sampai akhirnya misah ya antara plasma sama eritrositnya. Terus in between nih, di antara plasma sama eritrosit, itu ada bagian yang kuningnya lebih pekat. Itu adalah platelet rich plasma. Ini yang diambil. Kemudian platelet rich plasma ini disuntikan pada area yang cedera. Kalau misalnya saya lagi cedera ACL, misalnya ya udah platelet rich plasma ini disuntik area ACL injury. Nah, ini dipercaya akan memberikan nutrisi yang jauh lebih banyak ketimbang kita mengandalkan vaskularisasi secara alamiah, secara sistem fisiologisnya. Gitu. Jadi ini akan membantu proses regenerasinya. Nah, contohnya kayak gini, diambil sampelnya, terus kemudian dipisah, diputar di sentrifugal. Setelah kepisah, ada yang plasmanya, ada eritrositnya. Cuman di antara keduanya ini ada plasma yang lebih pekat. Ya, ini adalah platelet rich plasma. Ini yang diambil, kemudian disuntikan. Ini jumlahnya sedikit. Platelet rich plasma ini dari setiap presentasinya dari 100% darah yang diambil, platelet rich plasma itu hanya sekitar 10-20%. Sedikit banget, makanya nanti akan terus gradual nih kayak gini biasanya kalau udah PRP. Setiap 2 minggu sekali atau enggak tiap seminggu sekali disuntik. Suntiknya pakai PRP, pakai platelet rich plasma. Gitu. Nah, karena keterbatasan dari platelet rich plasma ini yang jumlahnya sedikit dan nggak efektif, kan nggak mungkin dong diambil darah dalam jumlah yang banyak 1 liter misalnya gitu, terus kemudian di sentrifugal 1 liter itu diambil PRP-nya gitu biar banyak stoknya, kan nggak mungkin kayak gitu ya, kan pasti diambilnya dikit-dikit. Nah, ini yang versi lamanya. Terus kemudian ada lagi yang versi lebih cepat dan lebih ringkas, yaitu stem cell. Kekurangannya cuma satu, mahal banget stem cell ini. Nah, stem cell ini enggak semua sel bisa dipakai untuk dikultur, untuk dijadikan stem cell. Gitu. Jadi tadi udah disebutkan sama kelompok 6, ada bagian-bagian tertentu yang bisa diambil selnya. Gitu. Nah,
stem cell kemudian diambil, dikeluarkan dari jaringan tubuh, kemudian dikultur. Dikultur itu untuk menghasilkan ini pluripoten. Jadi ada zigot, ada morula dan segala macam. Ketika udah pluripoten, udah ada blastositnya, udah keluar blastosit itu baru dimasukin ke dalam tubuh kita. Dalam tubuh biarkan mereka bekerja sendiri sampai akhirnya bisa membentuk sel darah, bisa membentuk neurosis atau bahkan terus kemudian bisa bikin membentuk dalam regenerasi di konektif tisu, tulang, kartilago, bahkan jaringan lemak dan sebagainya. Gitu. Jadi singkatnya kayak gitu, tapi prosesnya panjang memang. Gitu. Nah ini. Jadi setelah ada di fase ini pluripoten, itu kan udah dikultur ya, dikeluarin terus kemudian dikembang biakan si selnya. Udah sampai pluripoten, diambil, baru dimasukkan ke dalam jaringan yang cedera. Sehingga ketika masuk ke dalam jaringan cedera, ini membuat atau memperbaiki jaringan. Nah, kenapa stem cell kok menjadi opsi? Karena stem cell ini bisa meningkatkan presentasi, fungsi, dan bentuk dari jaringan lunak itu. Kalau tadi dibilang kalau misalnya proses repair itu hanya 80% kekuatannya ketimbang yang cedera karena ada proses, karena ada pembentukan jaringan dekat, dengan stem cell itu bisa sampai di angka 90 dari segi fungsi dan bentuknya. Gitu. Dan durasi penyembuhannya akan menjadi lebih cepat. Untuk atlet-atlet yang kompetitif, artinya dia harus mengikuti sebuah kompetisi besar, misalnya stem cell diteliti. Gitu. Dan ini udah banyak di kalangan atlet, stem cell itu udah biasa banget, gitu. Dan itu di cover. Atlet yang ngeluarin spesial pun untuk itu. Makanya dunia olahraga itu bisa dibilang cukup basah ya, gitu. Jadi beneran jor-joran kalau misalnya atlet cedera, apalagi atletnya bagus, gitu. Cancel aja dikerjain. Seperti itu. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya sudahi kuliah kita hari ini. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Siap untuk ketemu sama Citra. Kemarin itu Citra hubungin saya, katanya dia mau pakai atlet dan mau pinjam klinik untuk proses syuting dan segala macamnya. Cuman ada satu dan lain hal yang bikin saya nggak bisa ke kampus. Kayaknya Citra itu mau tetap pakai atlet tapi di kliniknya dia, atau ada opsi lain dia minta waktu tambahan. Gitu, minta waktu tambahan 1 hari, kayak misalnya yang pertemuan pertama itu kan di weekend ya. Dia minta beberapa anak untuk datang ke tempatnya. Nah, mungkin untuk melengkapi apa yang mau dia kerjakan hari ini tapi nggak bisa, dia minta waktu tambahan juga. Jadi minta tolong dikomunikasikan aja sama kita, ya. Dan saya mengizinkan. Oke, kalau ada pertanyaan, saya sudahi pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Sir.